M sebagai Kasih Penyuluhan dan Advokasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Pak Agus Salim, yang kami hormati Pak Musafir sebagai Pemrakarsa Pendirian Koperasi Global Agromitra Mandiri, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, undangan sebagai calon anggota Koperasi Global Agromitra Mandiri. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya yang jauh-jauh dari Makassar. Gambaran dari kami bahwa kenapa Koperasi Global Agromitra Mandiri ini kita bentuk. Ya, jadi sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan dari Yayasan Pensa Global Agro Mandiri yang kegiatannya membina petani kopi di 5 kabupaten Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Goa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantai, dan Jeneponto. Melanjutkan kegiatan tersebut maka disyaratkan oleh Koperasi Global Agromitra nantinya. Makanya kenapa koperasi ini dibentuk, ya. Kemudian ada pun kegiatan dari rencana kegiatan dari Koperasi Global Agromitra Mandiri, salah satunya adalah di tempat ini kita akan buat semacam wisata edukasi, ya. Jadi di sini ada beberapa tempat, jadi sini lebih ke processing kopi. Jadi di sini adalah tempat pertemuan antara hulu dan hilir. Jadi kami di sini akan menyiapkan tempat kepada petani-petani kopi yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk bisa belajar bersama di sini. Jadi kami di sini ada fasilitas, Bu. Jadi di sini ada di bawah, kita lihat tadi itu ada kafe, dan di belakang kita ini ada mesin untuk roasting. Ya, jadi di sini kita bisa petani-petani kita bisa uji cita rasa di sini. Jadi mereka bisa belajar bersama kami di sini dengan Koperasi Global Agromitra. Karena kenapa? Sebenarnya itu penting karena dengan mereka mengetahui kualitas kopi yang baik, maka mereka akan memelihara kopinya dan memperbaiki kualitasnya. Dan salah satu bagaimana mengetahui kualitas kopi itu bagus dengan cara cupping itu. Jadi di sini kita ada fasilitas untuk itu. Itu untuk dari petani. Dan kemudian dari hulunya juga kami akan kerjasama dengan hilir. Jadi di sini dari kafe-kafe yang ada di Makassar ini kami akan membuka tangan untuk bisa belajar di sini, untuk bisa bersama-sama melihat prosesing kopi seperti apa. Salah satunya. Kemudian kedepannya mungkin di sini konsepnya adalah wisata edukasi. Jadi mungkin dari sekolah-sekolah atau universitas kami akan membuka diri untuk bisa belajar di sini. Mereka di sini ada kafe dan pembeli umum. Ya, jadi kenapa saya sampaikan, karena kita tahu bahwa koperasi itu ada beberapa macam jenisnya. Jadi mungkin dengan gambaran ini Ibu bisa menyampaikan ke kami yang cocoknya nanti koperasinya arahnya kemana. Ya, jadi mungkin itu gambaran dari saya, Bu, kenapa saya jelaskan. Jadi harapannya ke depan kami dari tidak mau lepas dari Dinas Koperasi Provinsi untuk tetap dibina, dan harapannya ke depan kami akan mengundang Bapak Kepala Dinas untuk bisa jalan. Saya ini apa, Pak Kadis, kalau perlu Pak Gubernur. Nanti kebetulan saya tetangga dengan Gubernur. Ya, saya tetangga dengan Pak Gubernur di Tabanan Rea. Sebetulnya dia dosen, suami saya juga dosen. Saya tinggal dekat dengan beliau. Apalagi kalau dia lihat, dia kan dari pertanian. Ya, dia kehutanan, alim di kehutanan. Dia guru besar di kehutanan. Salah satu pengajar. Memang dia pertanian itu salah satu banyak komoditi yang dia memang ingin kembangkan di Sulsel.
baik berkoperasi dan mengenalkan tentang tata cara pendirian koperasi. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Ibu biasa dipanggil Ibu Ana, nama lengkap saya Ibu Andriana. Saya selaku Kepala Seksi Keanggotaan, Penyuluhan dan Advokasi di Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada orang yang ingin membentuk koperasi, berhubungan dulu dengan saya barangkali. Baiklah, saya ingin memberikan pengertian daripada koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu barangkali ini terdiri dari kelompok-kelompok ya Pak ya. Kelompok-kelompok itu memang diprioritaskan memang untuk membentuk koperasi seperti kelompok petani kopi, kelompok petani jagung, kelompok petani kayak penghasil buah-buahan, mangga atau apa, rempah-rempah itu bisa membentuk koperasi. Itu memang diprioritaskan bisa, maksudnya untuk membentuk suatu koperasi sudah memenuhi syarat barangkali ini karena sudah lebih dari 20 orang, jadi sudah bisa membentuk suatu koperasi. Tapi koperasi primer itu ada dua, satu koperasi primer provinsi dan koperasi primer kabupaten kota. Kalau koperasi primer provinsi itu di mana anggotanya lebih dari 3 kabupaten kota. Jadi barangkali anggotanya ini ada berdomisili yang lebih dari berdomisili di 3 kabupaten kota. Ada yang berdomisili di Makassar, ada yang di Goa, ada yang di Bantai, Takalar. Ya. Ya. Jadi syarat untuk mendirikan koperasi primer provinsi itu barangkali sudah bisa Pak di sini. Mengenai kalau koperasi primer kabupaten kota itu di kabupaten seperti Kabupaten Goa ini, di situ jadi anggotanya cuma bermukim di salah satu kabupaten atau kota. Jadi kalau pengajuan badan hukum dari koperasi primer kabupaten kota di seperti di Goa ini di Dinas Koperasi Kabupaten di Goa. Tapi kalau primer provinsi itu di pembentukan badan hukumnya itu di Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Jadi koperasi sekunder itu ada 3 badan hukum di dalam. Koperasi yang berbadan hukum berhak bisa membentuk koperasi sekunder. Siapa saja bisa menjadi anggota koperasi. Jadi masyarakat umum yang ada berada di sekitar tempat koperasi itu dibentuk itu berhak untuk bisa menjadi anggota koperasi. Pengelolaannya dikelola secara demokratis. Terus pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Jadi pembagian sisa hasil usaha itu dilakukan seberapa besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib yang Bapak Ibu simpan di koperasi, itulah yang akan Bapak Ibu terima dalam jangka waktu 1 tahun. Di mana dalam jangka 1 tahun itu akan diadakan rapat anggota tahunan. Disitulah jadi koperasi konsumen ini sepertinya yaitu koperasi yang di mana koperasi ini memenuhi kebutuhan anggota daripada anggotanya seperti kebutuhan pokok hari-hari, gula, terigu atau dan lain-lain, baik itu sandang, pangan, terserah daripada hasil kesepakatan anggota koperasinya. Ini yang mau dibentuk adalah jenis koperasi konsumen atau jenis
puncak begitu ya, yang di daerah Maros. Ya, itu saya lihat itu ada Biro Jasa Wisata di situ, wisata kebun. Bagi yang pernah juga saya ke sana, hampir mirip dengan ini. Anggota meminjam dana ke koperasi dalam bentuk dana untuk kegiatan usaha, kegiatan modal untuk bertani atau apa ya. Tata cara pendirian koperasi. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri koperasi kabupaten kota setempat. Rapat pendirian dihadiri oleh paling sedikit 20 orang bagi pendirian koperasi primer, sedangkan rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 koperasi yang berbadan hukum. Jadi kalau saya sudah mengadakan pilihan, barangkali Bapak yang pengurus, calon pengurus bisa mengadakan rapat anggota untuk menentukan susunan pengurus, susunan pengawas daripada koperasi yang dibentuk. Dalam rapat pendirian yang dibahas adalah pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar meliputi nama koperasi. Jadi saya tekankan di sini karena ini nama koperasinya itu harus 3 suku kata, yaitu Koperasi Global Agri Mitra Mandiri. Sudah cocok ini 3 suku kata. Dan susunan pengurus ini harus ganjil Pak, harus ganjil karena kalau voting ada yang menang, tidak bisa genap. Jadi kalau susunan pengurus itu ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kita mau ambil ketua, wakil ketua, terserah dari kesepakatan rapat anggota. Mau ambil juga sekretaris, wakil sekretaris, tapi bendahara harus 1. Bendahara harus 1. Jadi bisa 3, bisa 5. Terserah dari hasil kesepakatan rapat anggota. Dan yang kemudian pengawas. Pengawas itu bisa 2, bisa 3, terserah dari hasil rapat anggota. Terus modal koperasi. Modal koperasi, itulah yang saya bilang tadi, modal koperasi itu berasal dari simpanan pokok. Awalnya berasal dari simpanan, modal awal koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Jadi simpanan pokok ini 1 kali saja di store. Anggota itu berhak untuk melakukan protes kepada pengurus, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Kegiatan usaha koperasi, dalam kegiatan usaha koperasi itu apakah berjalan dengan baik atau tidak. Terus membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, ditentukan di dalam koperasi yang sudah dihasilkan oleh rapat anggota bahwa ada unit-unit usaha. Bisa barangkali membentuk suatu manajer pengelola. Pengelola manajer koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan unit usaha itu. Bisa juga merekrut pegawai, maksudnya yang membantu manajer dalam melaksanakan kegiatan usaha. Tujuan berkas pengesahan akte pendirian ini ada yang ini Pak, nanti kita isi, ada semua yang di dalam situ ini kita isi, nanti kita isi ini semua. Pengesahan akte pendirian ada di sini juga. Terus petikan berita acara rapat pendirian, kemudian jumlah simpanan pokok, simpanan wajib yang disimpan di koperasi, terus tanda bukti setoran anggota, setoran pokok ada semua di sini. Daftar hadir rapat pembentukan. Jadi daftar hadirnya ini, yang hadir ini Pak, ada dicantumkan juga di sini. Terus KTP, daftar kantor, daftar inventaris kantor, surat keterangan domisili ada semua. Bagaimana status kita sebagai anggota koperasi? Misalnya begini, kalau di tempat-tempat lain kan ada masa expirednya kita sebagai anggota koperasi. Kalau di sini seperti apa? Misalnya kalau kita masuk sebagai anggota koperasi, terus nanti kemudian hari tiba-tiba mau keluar misalnya dari anggota koperasi, itu bagaimana mekanismenya? Karena kan kalau di tempat lain ada kan masa, misalnya kita mau
jadi member seperti apa, terus ada masanya, terus kemudian kita kadaluarsa atau seperti itu. Apa di koperasi juga berlaku atau seperti apa? Tidak ada. Tidak ada member-member begitu, hanya memang kalau ibu pindah tempat atau kemana, maksudnya sudah mau keluar, bisa mengambil simpanannya di koperasi tersebut. Jadi berapa jumlah simpanan ibu di koperasi itu akan dihitung oleh bendahara, akan dikembalikan. Kalau itu koperasi sehat, ya, maksudnya berjalan dengan baik. Karena di kantor kita juga ada koperasi. Kalau ada ibu atau bapak yang mungkin berpindah tempat, itu SAU-nya SAU dengan simpanannya akan diberikan. Semua jenis simpanannya, Bu? Iya, Semua jenis simpanannya? iya, semua jenis simpanannya. Biar simpanan pokok, simpanan wajib akan diberikan. Ya. Tergantung dari ibu mau banyak pindah tempat atau kemana, bisa. Operasi ya bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Setelah 15 tahun bisa diperbarui kembali atau bagaimana tadi? Kalau memang itu koperasinya sehat, Pak, bisa jalan terus. Maksudnya tidak terhingga sampai, ya, ya. Kalau koperasinya itu sehat dan apalagi tidak ada kendala di dalam masalah dalam itu koperasi, Anggaplah kendala bisa diatasi. ya bisa diatasi, itu tetap ya. Kalau yang umur 10 tahun tadi seperti apa? Kalau seumpama yang tidak sehat, Iya, stop sampai di situ. ya dibubarkan, Pak. Dibubarkan Iya, setelah 10 tahun. iya. Kalau memang tidak sehat, Tidak harus sampai 10 tahun. tidak harus 10 tahun. Kalau umpamanya dalam 5 tahun berjalan itu tidak sehat, kami dari dinas koperasi ada tim yang datang untuk kayak mengaudit begitu koperasi bapak, bahwa kalau memang koperasi itu tidak layak lagi untuk beroperasi. Kan tadi salah satu indikator kalau dalam 3 tahun tidak ada RAT, maka dianggap Iya, iya, itu mungkin ya, Bu, ya. iya, Artinya koperasi itu sepanjang NKRI ini ada iya. dan dia sehat, Iya. tetap jalan. Ya, tetap jalan. Seperti koperasi kalau Toraja itu Pak sudah sehat dengan koperasi berkat itu sudah puluhan tahun dia berdiri. Memang koperasinya memang bagus. Koperasi Balok Toraja, koperasi berkat, ada lagi satu koperasi lain. Koordinasi koperasi dengan dinas. Tentu saja kita mau tetap ada koordinasi dengan dinas. Itu bentuknya bagaimana. Kemudian yang kedua, ketika rapat RAT, apakah wajib dihadiri oleh dinas atau bagaimana? Itu saya belum dapat penjelasannya. Kemudian yang ketiga, apabila setelah koperasi berjalan, misalkan ada contoh ada orang yang ingin membantu koperasi dalam misalkan membantu dalam pemikiran atau bahkan dananya, membantu pendanaan, bisakah kami berinisiatif untuk misalkan memasukkan beliau ke dalam anggota koperasi meskipun dia berada di luar provinsi Sulawesi Selatan nantinya, tapi dia bukan sebagai pendiri. Itu yang saya mau. Kami dari dinas koperasi melakukan memantau, membina daripada koperasi-koperasi baik yang ada di kabupaten kota. Kalau di kabupaten kota itu kan dinas koperasi kabupaten kota yang melakukan pembinaan. Kalau di provinsi itu dinas koperasi provinsi Sulawesi Selatan. Kalau seperti Bapak punya nanti barangkali ini dibentuk koperasi primer provinsi, jadi binaannya dari dinas koperasi provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita memantau perkembangan daripada koperasi, baik dari jenis usaha, baik dari apakah koperasi itu sehat, sudah melaksanakan RAT atau belum. Terus RAT itu wajib, ya memang wajib dihadiri oleh dinas koperasi. Makanya kalau Bapak akan mengadakan RAT, pengurus menyurat ke dinas koperasi untuk ada dari dinas apa yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk menghadiri rapat anggota tahunan yang diadakan di koperasi yang bersangkutan. Kalau biasanya kepala dinas itu mendiskusisi ke kepala bidang
yang terkait seperti kepada bidang kelembagaan. Biasanya kita juga yang biasa ditunjuk untuk hadir untuk sebagai wakil dari dinas koperasi. Terus dana yang dimasukkan seandainya ada orang luar ya, yang ingin, itu tidak ada masalah Pak. Ya, sepanjang orang itu ingin, maksudnya orang yang punya kelebihan maksudnya dana untuk menyimpan dananya, tidak ada masalah. Ya, investor begitu, tidak ada masalah. Bisa kami masukkan sebagai anggota koperasi. Bisa. Iya. Contohnya Bu, kayak contoh, umpama kalau ini di Sulsel sebagai pusatnya, Ya. tapi kan rencana kita mau buka cabang umpama di Kediri, ada nanti pusat suplai kopi seumpama, bisa enggak sebagai anggota yang Bisa sebagai Pak. anggota? Iya. Karena kemarin itu ada koperasi yang kita bentuk, itu koperasi Bastem. Jadi yang di Palopo itu anggotanya ada yang di Jakarta. Ya, bisa. Tapi pendirinya dia nggak bisa jadi pendiri. Dia tidak bisa jadi pendiri. Anggota boleh. Iya, anggota boleh. Kami sebenarnya ini dari yang sudah di Nomor Musafir, di kita menjelaskan bahwa umumnya mungkin anggota koperasi ini dari teman-teman juga dari yayasan saya. Ya, mungkin di koperasi ini kami juga patut selalu dalam banyak masukan dari itu Bapak mungkin pengalamannya dan referensi yang ada. Ya sekilas kira-kira saya mau dimasukkannya koperasi yang cocok tidak di koperasi primer ya Bu. Koperasi primer provinsi, kalau melihat mungkin kondisi pengalaman ini hanya simpanan pokok itu koperasi wajib itu biasanya standar ya mungkin kan kita kan baru ini. Iya. Saya pengalaman ibu bapak ini kan sudah banyak di mana-mana ada koperasi dan sebagainya. Minimal kan dasar kami untuk mungkin komunikasi dengan bapak. Dasar kami ini memulai dan ada pengalaman itu kami bisa ambil sebagai referensi. Kemudian ya selain memang indikator koperasi itu karena tidak ada RAT-nya dan sebagainya, kira-kira indikator lain ya supaya insya Allah koperasi kita ini tidak sakit, tidak ada rujukan dan sebagainya. Apa-apa yang kami harus lakukan kira-kira supaya tidak mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi ini hanya supaya ada patron kami. Mungkin pengalamannya Bapak Ibu melihat ternyata ini sakit karena ini. Ya bukan cuma karena RAT-nya ya. Kalau RAT gampang dibuat sebenarnya tiap tahun. Cuma apa yang membuat ini sakit sebenarnya. Kemudian terakhir kami butuh referensi selain mungkin ya proses perkataan kami juga paham ada di mana dan sebagainya. Ini koperasi yang memang sedekat ini, maksudnya kita kan lebih banyak mungkin ke agro wisata, lebih ke pertanian dan sebagainya. Mungkin ada referensi bagi pengurus nantinya untuk ya minimal studi lapang lah misalnya ya di mana dilihat koperasi yang sejenis ini ya mudah-mudahan kami bisa belajar dari sana gitu Bu. Ya, simpanan pokok simpanan wajib itu tergantung dari kesepakatan rapat anggota berapa bapak yang mau simpan. Biasanya, iya, pengalaman kita biasanya itu simpanan pokoknya biasa paling ini sampai 1 juta. Ya, kayak tadi ini ada yang membentuk koperasi, dia simpanan pokoknya itu 1 juta, simpanan wajibnya 50.000. Tadi ada tadi di kantor, tergantung dari kesepakatan rapat anggota, tidak ada batas. Ya, lebih besar lebih bagus. Kalau nggak bisa, barangkali bisa 250 simpanan pokoknya. Ya, seragam. Terus mengenai tanggapan koperasi yang sakit, itu Pak, kalau koperasi sudah berjalan
dalam jangka waktu 1 tahun itu memang wajib mengadakan rapat anggota. Tapi biasanya koperasi yang baru berjalan itu tertatih-tatih ya Pak ya, awalnya biasa ya Pak ya, biasanya nanti setelah 2 tahun berdiri baru mengadakan rapat anggota tahunan biasa. Kalau saya koperasi asal jangan lewat 3 tahun Pak. Kenapa itu misalnya dia sakit, bukan karena RAT-nya. Mungkin pengelolaannya barangkali, apalagi individu daripada masing-masing pengurus barangkali yang tidak apalagi Sakit pengurusnya. sakit dalam arti apa ini Pak ya sakitnya? Maksudnya ada barangkali nggak jalan usahanya atau apa bagaimana, tidak berjalan dengan baik itu barangkali. Tapi kita dari dinas koperasi itu memantau koperasi-koperasi yang bermasalah, ada memang di kantor itu bidang. Jadi misalnya kita kan bersurat ke dinas kabupaten Goa, misalnya dinas koperasi kabupaten Goa. Nah, dia nanti memutuskan koperasi apa yang bisa ikut berbanding. Jadi bisa saja mungkin kami maunya katakan begini, kalau Bapak Raja berkoordinasi dengan kami, nanti mungkin kita usulkan ke dinas koperasi kabupaten kota bahwa koperasi ini misalnya global yang bagus menurut kami. Nah, bisa ada referensi sedikit. Betul-betul intinya kita harus bagus dulu lah jalan terus koperasi ini, karena persoalannya minimal 2-3 tahun itu kalau sudah bagus jalannya kami bisa mengusulkan mungkin bantuan atau apa ya misalnya bantuan, karena persyaratan untuk mendapatkan bantuan itu dari bank minimal 2 tahun atau 3 tahun berdirinya koperasi dan melaksanakan RAT. Nah disitu kan di RAT dijelaskan semua program kerja 1 tahun 2 tahun. Nah, saya juga lupa mungkin dasar nanti Bapak dalam dasar pemilihan koperasi ini mungkin ada semacam program kerja Pak, mungkin dalam 1 tahun, periode 1 tahun mungkin ada rancangan apa mau dilaksanakan. Makanya dia di Malaysia itu Usaha usaha itu kan ada 3, usaha pokok, usaha pendukung dan usaha tambah. Ada misalnya usaha pokoknya misalnya pengolahan kopi, apakah dari pengolahan kopi, dari penjualan kopi, pengolahan kopi dari anggota, terus dibuat dari barang jadi dan seterusnya. Nah, kami juga dari dinas koperasi, di koperasi ada namanya KM Center. Di situ kami ada punya rumah kemasan Pak. Jadi Bapak punya produk koperasi nanti, itu nanti Bapak bisa memilih kemasan model apa saja Bapak mau, Bapak bisa rancang dan Bapak bisa ke dinas koperasi untuk dibuatkan sesuai dengan contoh yang Bapak mau. Dari pengusaha koordinasi, karena saya dengan tadi di samping RAT itu ada administrasi yang kita harus isi di buku 16 itu, mungkin bantuannya nanti untuk ke depannya. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. foto pertama.